ada seorang pemuda minta antar ke rumahnya. Terus pas diantar, yang di tempat-tempat gelap itu hilang. Anak-anak kecil tuh yang di pos ronda tuh ya suka sering diganggu tuh sama dia. Oh, jadi anak kecil Iya, yang suka main di pos ronda tuh. apa yang suka begadang nongkrong kali ya, nongkrong. Suka diganggu sama Sering diganggu juga. Diganggu seperti apa sih cara-cara ganggunya gitu? Itu dia bilang corong. Saya sampai merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di podcastnya Cemilan, cerita misteri hayalan. Kali ini saya akan mengupas dan juga mengulik tentang sosok makhluk yang saya sendiri belum tahu. Tapi narasumber yang akan saya hadirkan di sini dia lebih tahu, yaitu setan corong. Selamat bertemu dan juga selamat menyimak di podcast Cemilan, cerita misteri hayalan. Nah, sahabat Cemilan, cerita misteri hayalan, sudah ada narasumber yang akan menceritakan tentang sosok misterius si setan corong. Nah, kali ini sudah ada di sini, yaitu, halo Mas, saya harus bilang Mbah, Mas, atau Bapak nih? Mas aja. Mas aja. Mas Budi ya? Iya, Mas Budi. Ya, Mas Budi, saya ingin bertanya ke Mas Budi, setan corong. Apakah setan corong itu memang benar-benar nyata ada, ataukah hanya Mas Budi, karangan Mas Budi aja sendiri? Emang dulu sih ada, waktu itu juga cerita bapak saya. Oh, jadi cerita dari bapaknya Dari Mas bapak Budi? saya. Emang ada tuh. Awalnya seperti apa tuh? Awalnya sih itu yang jualan bensin tuh ya. Yang jualan bensin terus dia ada yang beli tuh. Terus dia tertabak. Oh, jadi ada seorang lelaki di kampungnya bapaknya Mas Budi yang tertabrak ya, tertabrak. Iya. Nah, ini sebentar ya Mas Budi ya, bahwa saya untuk para penonton juga mungkin ada yang tahu ya, atau juga ada yang sedikit yang tidak tahu corong itu seperti apa. Ini corong ini adalah benda yang ujungnya bulat, bawahnya lancip, Iya, lancip. untuk memindahkan cairan, entah itu air, entah itu bensin ya, ke satu tempat yang lain ya. Nah, jadi kejadian seperti tadi, tertabrak. Iya, tertabak. Nah, setelah tertabrak itu seperti apa nasibnya dari si pemuda yang jual bensin itu? Ya langsung meninggal dia, meninggal di situ. Di lokasi, di tempat. Di lokasi. Itu kejadian tahun berapa sih, Mas Budi? Kalau saya pengen tanya, tahu? Ya saya juga kurang tahu sih, itu juga cerita dari bapak saya. Oh, cerita dari bapaknya Mas Budi. Iya. Terjadian seperti dulu. Tapi kan meninggal. Ya meninggal ya. Nah, sampai meninggal itu apakah pihak berwajib itu sudah, atau pihak kepolisian sudah menangani kasus itu? Belum sih. Oh, belum sampai. Ya. Oh, itu mungkin dulu ya, zaman dulu ya. Zaman dulu itu. Terus setelah itu sampai dia sampai dia harus cari-cari, harus juga sampai dia harus membuat resah masyarakat lingkungan dari kampungnya bapaknya Mas Budi itu. Emang sih dia Seperti apa dia? sering gentayangan gitu. Saya suka bilang corong-corong aja gitu dia. Oh, jadi setelah kejadian meninggal pas tertabrak itu, dia itu langsung Sering manggil-manggil corong gitu. dia itu jadi arwah yang penasaran. Iya, jadi penasaran. Maksud dia untuk buat resah masyarakat itu mungkin apakah dia mencari orang yang si pelaku tersebut? Bukan dia mencari corong doang dia. Oh, jadi pas kejadian si corongnya entah kemana Iya, hilang. maclang dia. Corong. Oh, jadi pas tertabrak Corongnya maclang. si pemuda itu meninggal, lalu corongnya yang tidak ditemukan. Iya, tidak ditemukan. Itu dari Mas Budi, dari ayah Mas Budi yang bercerita Iya. kan? Oh, nah setelah itu masyarakat digemparkan. Itu kejadian seperti apa sampai masyarakat gempar gitu? Oh, adanya setan corong, sampai setan corong itu membuat resah masyarakat. Ya sampai-sampai ada yang kumpul-kumpul suka dihantuin sama dia. Dia bilang corong. Oh, jadi ada masyarakat yang sedang berkumpul pun terkena diteror sama itu, sampai warga di situ. Itu Mas Budi, kalau misalkan saya pengen tanya ke Mas Budi ya. Ini saya langsung tanya ke Mas Budi ya. Kalau misalkan setan corong itu pas mencari membuat resah masyarakat, Mas Budi, itu ada nggak yang bukan orang-orang yang
orang yang terdampak dengan yang didatangi atau yang diteror sama setan corong itu sendiri. Seperti tadi kan ada yang kumpul. Selain yang kumpul siapa aja tuh yang sering diteror sama setan corong itu? Dulu bapak saya kan pernah cerita tuh Oh ya. pas waktu ronda tuh ya. Oh iya. Ada seorang pemuda minta antar ke rumahnya Si lelaki itu ya. Bapak saya kan lagi Iya. ronda tuh ya. Oh, kemalaman kali. Ya kemalaman ya. Terus pas diantar yang di tempat-tempat gelap itu dia hilang. Yang tadi si lelaki diantar sama kakeknya sama Mas Budi. Iya, sama bapak saya. Bapak Mas Budi apa kakek Mas Budi? Bapak. Oh, sama Bapak Mas Budi. Ya, Oh, bapak terus saya. hilang. Terus hilang dia, hilang gak puguh. Oh, setelah itu? Setelah itu bapak saya ingat kali itu setan corong kayaknya. Oh, kaget tuh, kelari ya. Lari mungkin Iya, ke temennya lari ya. Ya, ceritalah ke Cerita dia. temannya. Oh, ternyata itu setan corong. Mm. Itu diantarnya kemana ceritanya? Ke hutan, Oh, jadi si lelaki itu datang minta antar ke hutan. minta antar Ke hutan. tanpa bapaknya Mas Budi tanpa tahu bahwa itu setan corong. Dikiranya Iya. mungkin manusia biasa. Iya, benar. Oh, setelah itu hilang. Hilang dia. Saya sampai merinding. Bulu kaki saya ini. Nah, terus setelah itu dia bapaknya Mas Budi cerita ke Cerita temannya. sama saya. Oh, cerita. Dia ronda juga enggak itu langsung pulang, weh. Jadi ronda itu nggak dilanjut. Nggak dilanjut. Karena takut. Takut dia. Ya seperti itu ya. Nah, selain kejadian itu ada lagi nggak kejadian tentang itunya setan corong? Ya dulu sih pas waktu anak-anak kecil tuh yang di pos ronda tuh ya suka sering diganggu tuh sama dia. Oh, jadi anak kecil Iya, yang suka main di pos ronda tuh. yang suka begadang nongkrong kali ya, nongkrong. gitu. Suka diganggu sama setan Sering corong. diganggu juga. Diganggu seperti apa sih cara-cara ganggunya gitu? Itu dia bilang corong. Oh, dia selalu bilang seperti itu. Selalu bilang corong dia. Mungkin dia cari corong yang hilang tadi ya mungkin ya, yang sewaktu itu ya. Nah, Mas Budi, setelah kejadian bapaknya Mas Budi hilang itu dan juga kejadian-kejadian dari anak-anak muda yang memang sering diganggu oleh setan corong. Nah, setelah itu kan baru Mas Budi inisiatif dari RT itu Iya, RT sama Pak Ustadz tuh sama warga berinisiatif. iya berinisiatif buat beli corong yang baru tuh. Buat nggantiin corong dia. Oh, jadi caranya seperti itu? Iya, caranya seperti itu. Jadi corongnya seperti apa nih? Di cara-cara itunya, maksudnya setelah beli corong yang baru, terus pelaksanaannya seperti apa? Ya ditaruh di kuburannya. Ditaruh di kuburannya Iya. kembali. Oh. Jadi setelah itu nggak ada tuh? Nggak ada tuh. Udah nggak neror lagi dia. Nggak naruh lagi. Nah, kan jujur aja nih, karena kan untuk para penonton juga mungkin saya jujur aja nih, saya baru tahu bahwa ada loh ternyata makhluk itu bukan hanya tuyul, kuntilanak, atau juga genderuwo, tapi ada satu sosok yang diceritakan oleh Mas Budi ini juga bukan cerita dari Mas Budi, tapi cerita di kakeknya ada satu sosok yaitu setan corong. Nah, saya baru tahu nih, ini juga mungkin referensi untuk teman-teman yang suka dengan setan atau juga dengan hal-hal yang mistis. Anda ini referensi juga deh bahwa ternyata makhluk-makhluk mistis itu di kita itu banyak lah gitu. Mas Budi, terima kasih atas cerita-cerita mistisnya. Nanti kalau misalkan Mas Budi bukan Mas Budi suatu waktu nanti kita undang lagi untuk bercerita tentang hal-hal seperti ini, mungkin Mas Budi siap ya? Ya, siap. Terima kasih banyak ya Mas Budi ya. Ya. Oke, baik untuk para penonton dan juga untuk sahabat cemilan di mana saja Anda berada, cerita misteri hayalan. Episode setan corong kita cukupkan sampai di sini, dan mungkin setan corong ini adalah salah satu sosok yang saya bercerita jangan terlalu dipercaya ya, ini hanya sekedar cemilan cerita misteri hayalan. Selamat duduk kembali di podcast selanjutnya, dan kami Jalu juga seluruh kru yang bertugas di podcastnya Cemilan cerita misteri hayalan mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.